Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Oke, untuk kehadiran pada hari ini, apakah ada temannya yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Najwa sama Nabila, Bu. Oke, kemana Najwa sama Nabila? Sakit, Bu. Oh, sakit. Kita doakan ya, semoga teman kita yang sakit dapat diberi kesembuhan dan bisa bergabung dengan kita seperti sedia kala. Amin. Oke, dan semua, hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan kita sebelumnya, yaitu mengenai gradien kemiringan. Apakah dari Anda masih ingat ke minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Menggambarkan grafik, Bu. Oke, kemarin kita udah menggambar grafik dari Persamaan garis lurus. Oke, persamaan garis lurus. Nah, jika nilai X-nya berubah, apa yang terjadi pada nilai Y-nya? Berubah juga. Oke, untuk menggambar grafik garis lurus, bagaimana cara kita menentukan gambarnya? Apa yang kita tentukan terlebih dahulu? Titik Titik-titik koordinatnya. Anda semua udah bisa menggambar grafiknya? Sudah. Oke, bagus. Jadi sekarang kita akan melanjutkan materi pertemuan kemarin itu, yaitu mengenai kemiringan. Nah, sebelum itu, kemiringan ini berguna dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita itu sering menemukan keadaan yang berubah secara teratur. Nah, perubahan yang terjadi itu dapat kita nyatakan sebagai kemiringan atau gradien. Nah, coba Anda perhatikan pada gambar pertama ini, pada tanjakan jalan. Menurut Anda, mobil mana yang mudah melalui medannya? Mobil yang merah atau yang biru? Biru. Oke, kenapa mobil biru itu dia mudah melalui medannya? Karena medan yang dilaluinya itu landai. Ya. Oh ya, kalau yang mobil merah ini kemiringannya terlalu curam. Oke. Nah, jika semakin curam itu tanjakan itu semakin besar pula gradiennya. Nah, jika semakin landai semakin kecil juga gradiennya. Kemudian juga bisa kita temukan pada jalur kursi roda. Nah, kemiringan ini bisa kita temui juga pada jalur kursi roda, di mana fungsinya agar mudah dilalui oleh kursi roda. Jadi jalurnya itu dibuat landai. Coba Anda pikirkan, seandainya jalurnya itu dibuat terlalu curam, apa yang terjadi pada kursi rodanya? Susah naik, terus? Iya, bagus. Nah, selain itu juga ada pada kenaikan harga, di mana semakin cepat harga naik setiap minggu, maka semakin besar juga gradien dari grafiknya. Nah, di mana gradien atau kemiringan itu menunjukkan seberapa besar perubahan yang terjadi. Nah, sekarang hari ini kita akan menentukan bagaimana cara menentukan gradien dari persamaan garis lurus sesuai dengan TP kita. Yaitu Anda mampu mengidentifikasi bentuk grafik fungsi linear, menentukan gradien dan nilai awal dari data yang diperoleh, serta merumuskan bentuk persamaan garis lurus melalui kegiatan eksplorasi menggunakan GeoGebra dan LKPD dengan tepat. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu, apakah ada dari Anda sudah membawa perangkat digitalnya atau smartphone-nya masing-masing? Sudah. Oke, bagus. Nah, sekarang kita akan mengerjakannya secara berkelompok. Nah, Ibu sudah membagi kelompoknya, ada 3 kelompok, jadi silakan Anda duduk sesuai dengan kelompoknya. Bisa? Bisa. Oke, silakan duduk sesuai kelompoknya dan atur duduknya itu agar mudah untuk berdiskusi. Baik, Bu. Oke, apakah sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita akan mendiskusikan permasalahannya. Jadi Anda silakan diskusikan bersama teman kelompoknya terkait permasalahan yang ada pada LKPD ini, dan juga gunakan GeoGebra, di mana pada LKPD ini sudah ada nanti petunjuk pengerjaan LKPD-nya sama petunjuk pengerjaan GeoGebra-nya. Kemudian untuk waktu pengerjaannya Ibu beri waktu 20 menit.
Jika ada yang ragu atau yang tidak dipahami, silakan bertanya ke Ibu. Nanti setelah selesai pengerjaan KPD-nya, silakan difoto, kemudian di-scan kirim ke WA grup kita. Dan setelah itu, jika setelah semua kelompok selesai, nanti akan kita salah satu kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Ya. Memang kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Semuanya kita satu, Bu. Oke, silakan kerjakan dan diskusikan dengan teman sekelompoknya, jangan kerjakan secara individu-individu. Oke, Anda semua waktu pengerjaannya tinggal 5 menit lagi ya. Silakan bagi kelompok yang sudah selesai difoto kemudian kirim ke WA group. Bisa, Bu. Kelompok 2 udah? Ya, Bu. Udah dikirim? Udah, Bu. Oke. Oke, kita tunggu ya satu kelompok lagi. Udah, Bu. Oke, apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, karena waktu untuk diskusinya sudah habis dan semua kelompok juga sudah mengirimkan, jadi sekarang kita akan lanjut ke sesi presentasi. Oke, kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Nanti akan Ibu beri poin tambahan. Beberapa, ayo. Oke, kelompok 2, silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gradien atau kemiringan yang akan dijelaskan oleh Najwa Aura. Pada aktivitas pertama apa yang disuruh kita mengerjakannya? Buka aplikasi. Buka. Oke, terus apa lagi? Masukin info. Nah, coba kelompok 2 masukin persamaannya. Ya. Oke, yang lain di mana? Ada dikerjakan seperti itu? Ada, Bu. Apakah sama bentuk grafiknya? Sama, Bu. Oke, bagus. Silakan lanjut. Pada kegiatan keempatnya tuh mencatat koordinat 5 titik. Jadi Anda pilih 5 titik. X-nya itu bebas maunya berapa. Terus kalau untuk yang pertama itu ketika X-nya sama dengan 1, maka didapatkan X sama dengan Y-nya 7. Selanjutnya jika X-nya sama dengan 2, maka didapatkan X sama dengan Y-nya 10. Selanjutnya untuk titik E di mana X-nya sama dengan negatif 5, dapatkan X sama dengan Y-nya sama dengan 11. Dan pada GeoGebra juga negatif 11. Oke, kelompok lain tadi memperoleh nilai fx-nya apakah sudah sesuai dengan pada GeoGebra? Sudah, Bu. Oke, lanjut. Kita selanjutnya. Pertanyaannya, bentuk geometrik apakah grafik dari persamaan Y sama dengan 3X dikurangi 4? Bentuk geometrisnya yaitu garis lurus. Pertanyaannya, titik manakah pada garis tersebut yang memiliki koordinat X sama dengan 0 ketika titik potong pada sumbu Y sama dengan 0,4? Oke, kelompok lain mencari titik potong sumbu Y-nya tadi pengerjaannya manual atau pakai GeoGebra juga? Enggak, Bu. Oke, berapa dapat? 0,4, Bu. Oke, yang manual ada? Ada, Bu. Berapa dapatnya yang manual? Sama, Bu. Oke, berarti betul ya. Kemudian kita lanjut pada kegiatan 2-nya. Dari 5 titik yang sudah Anda catat pada kegiatan 1, hitung perubahan yang terjadi berdasarkan tabel berikut. Ketika X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 0, maka laju perubahan Y yaitu 10 dikurangi 7, dapatkan 3. Nah, laju perubahan X 2 dikurangi 1 didapatkan 1. Maka rasionya
delta Y per delta X-nya 3/1 didapatkan rasionya 3. Selanjutnya, ketika X-nya sama dengan negatif 5 dan Y-nya sama dengan negatif 11, didapatkan laju perubahan Y atau delta Y-nya negatif 9 dan delta X-nya negatif 3. Didapatkan dari rasio delta Y per delta X-nya negatif 9 per negatif 3 didapatkan 3. Oke, kelompok lain gimana nanti pada pemilihan nilai X-nya tadi? Apakah sama dengan kelompok 2 atau ada yang berbeda? Ada yang beda, Bu. Oke, jika X-nya berbeda, berapa diperoleh rasio delta Y per delta X-nya? Sama rasionya, Bu. Sama, berapa nilainya? 3. Oke, lanjut. Selanjutnya, apakah hasil perhitungan rasio delta Y per delta X pada setiap baris menunjukkan nilai yang tetap atau konstan? Jawabannya ya, yaitu 3. Selanjutnya, untuk bagian B, untuk menemukan nilai awal atau C. Nilai awal atau C adalah nilai Y saat X sama dengan 0. Kita gunakan nilai F yang sudah kita temukan untuk melengkapi tabel. Nilai Y saat X sama dengan 0, nilainya sama dengan Y saat X sama dengan 1 dikurangi M. Tekan C-nya sama dengan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Maka didapatkan nilai C pada pola ini adalah C sama dengan 4. Selanjutnya, nilainya adalah hasil dari nilai awal C ditambah dengan laju perubahan M yang dikalikan dengan X. Yang pertama, tuliskan hubungan tersebut dalam kalimat matematika dengan simbol X, Y, M, dan C. Y sama dengan C ditambah M kali X. Dapatkan tadi Y-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 4. Nah, didapatkan Y sama dengan 4 ditambah 3X. Apakah sama dengan fungsi yang diberikan pada permasalahan tadi? Sama, Bu. Oke, berarti pengerjaan Anda sudah betul yang menentukan nilai gradien dan nilai kondisi awal atau nilai C-nya. Tuliskan kesimpulan akhir dari kegiatan hari ini. Grafik fungsi linier berbentuk garis lurus. Gradien menunjukkan tingkat kemiringan atau laju perubahan. Dan persamaan garis lurus dapat dituliskan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Terima kasih kelompok 2. Kita berikan applause kepada kelompok 2. Oke, bagus ya kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, Nanda, tadi kita udah menentukan nilai gradiennya berapa? 3. Nah, setelah itu kita juga bisa menemukan nilai gradien itu menggunakan GeoGebra, di mana kita bisa mengetikkan pada GeoGebra itu slope, kemudian kita ketik persamaannya itu Y sama dengan 3X tambah 4. Nah, diperoleh nilainya 3. Sama kan dengan pengertian kita tadi? Sama, Bu. Nah, Nanda, jadi kita udah selesai mengerjakan LKPD dan sudah menemukan bagaimana cara menentukan gradien dan nilai awalnya tadi menggunakan melalui diskusi itu dan membahas LKPD serta menggunakan perangkat GeoGebra. Jadi apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Ini, Bu. Oke, Yani. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang mencari gradien atau kemiringan. Gimana cara mencarinya? Dengan membandingkan perubahan nilai Y terhadap perubahan nilai X. Oke, siapa lagi dapat menambahkan kesimpulan dari Yani? Ya, Bu. Oke, Naswa. Grafik fungsi linear itu berbentuk garis lurus. Lalu persamaan garis lurus itu dapat dituliskan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, Bu. Oke, bagus sekali. Berarti Anda sudah paham terkait materi kita pada hari ini, di mana kita udah belajar mengenai fungsi linear, di mana bentuk umumnya itu Y sama dengan MX tambah C, dan kita juga udah belajar bagaimana cara menentukan gradiennya sama nilai kondisi awalnya atau nilai C-nya. Oke, Anda semua, dari pembelajaran kita pada hari ini, apakah masih ada materinya yang belum dipahami atau kurang mengerti? Sudah paham, Paham, Bu. Oke, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan, Bu. Oke, apakah dengan cara diskusi kelompok dan LKPD serta bantuan dari software GeoGebra tadi membantu Anda dalam menyelesaikan permasalahannya? Iya, Bu. Oke. Nah,
Karena Anda sudah paham terkait materi kita pada hari ini, Ibu berikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Silakan kerjakan buku halaman 40, kerjakan soalnya nomor 1 sampai 5, kerjakan di buku tugas, dan minggu depan akan kita koreksi. Kemudian untuk LKPD-nya silakan itu disimpan untuk Ananda untuk dipelajari lagi di rumah, dan minggu depan kita akan melanjutkan materi kita mencari gradien serta persamaan garisnya melalui 2 titik. Jika 2 titik diketahui, jadi silakan Ananda baca lagi buku materi tersebut di rumah dan pahami materinya. Oke, bisa? Bisa, Bu. Oke. Terima kasih kepada Ananda semua telah menunjukkan partisipasi aktifnya selama proses pembelajaran. Tetap semangat dan mohon maaf apabila dalam selama proses pembelajaran Ibu ada salah. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi